Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini masih tetap akan drama ya, drama dari gen-gen yang terpaut ya. Tapi kita akan belajarnya genetic mapping ya. Genetic mapping itu kita kenal juga dengan pemetaan genetik ya. Pemetaan genetik itu biasanya minimal yang dilihat adalah 3 gen. Kenapa harus 3 gen? Supaya bisa dilihat juga, diprediksi juga urutannya. Jadi bukan cuman jarak antar gen ya, tapi juga langsung urutan gennya seperti apa ya. Tapi dalam video kali ini kita akan fokus dulu untuk menentukan gamet ya, yaitu gamet parental, gamet rekombinan, karena gamet rekombinannya nanti akan ada 3 tipe gamet rekombinan ya. Mari kita mulai. Saya ingatkan sekali lagi ya, Anda semua harus wajib menulis ya. Buatlah tulisan catatan yang rapi, yang bagus. Gunakan bolpen warna-warni untuk memudahkan Anda mengerti. Kalau Anda punya catatan yang Anda buat sendiri, insya Allah yang susah menjadi lebih mudah, yang lupa bisa menjadi gampang ingat ya. Jadi buatlah catatan. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar persilangan dihibrid antara gen-gen terpaut B dan VG ya. Persilangannya pada Drosophila ini ya. Jadi ada Drosophila mutan ya dan Drosophila wild type. Yang mutannya adalah yang digunakan mutan BVG. Maksudnya mutan yang bertubuh hitam dan bersayap vestigial ya. Lalu kemudian hasil pengamatan menunjukkan adanya penyimpangan ya, dan penyimpangan ini sebesar 17%. Selidik punya selidik, ternyata penyimpangan ini diakibatkan oleh adanya crossing over, sehingga urutan DNA ya, kromosom DNA yang ada pada kromosom menjadi rekombinan, menjadi direkombinasi ulang ya. Kita lihat seperti apa. Jadi pasangan kromosom homolog pada saat meiosis profase 1 dan metafase 1 saling bergandengan dan membentuk yang namanya crossing over ya. Crossing over itu bukan cuman ada di satu posisi ya, bisa ada di beberapa posisi. Cuman karena kita sedang hanya memperhatikan 2 gen saja, jadi ambilnya ini satu sisi ya. Jadi ini terjadi crossing over. Nah, setelah terjadi crossing over ya, kemudian gen-gen ini menjadi berubah ya. Ini asalnya seperti ini ya. Kemudian pada akhirnya ada urutan DNA yang tertukar antara kromosom homolog ini ya. Ini disebut kombinasi ulang atau rekombinasi ya, begitu ya. Nah, kemudian ini berlanjut ya meosisnya sampai selesai meiosis 2, kemudian didapat ada yang nanti gametnya ini ada yang tipe parental ya, ini yang putih saja dengan yang biru saja. Kemudian ada tipe rekombinan, yang ini yang ada warna campuran ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, kita akan melihat kalau 2 gen contohnya seperti ini, A dan B itu terpaut, maka kita akan melihat bagaimana posisinya di dalam kromosom, berapa jaraknya. Begitu ya. Kita lihat ya, siap-siap. Sebenarnya kromosom yang mana sih yang melakukan crossing over? Nah, lihat ini. Ini ada kromosom homolog ya. Kromosom homolog itu terdiri dari ini kromatid bersaudara, yang satu yang kromatid bersaudara warna biru dan kromatid bersaudara warna merah ya. Yang merah dengan yang biru itu disebutnya sister
non-sister kromatid ya, jadi bukan saudara ya. Nah, crossing over terjadi antara kromatid non saudara ya. Bisa nggak Bu yang ini dengan yang ini? Bisa ya, cuman kan ini genotipnya sama persis karena ini duplikat dari sini, maka yang biasa dibahas yang tengah saja crossing overnya, tapi sebenarnya yang ini juga memungkinkan ya. Nah, kemudian barulah terjadi rekombinan ya, kromatid rekombinan. Ngerti ya? Jadi yang melakukan crossing over itu adalah sister kromatid non sister ya, bukan antar kromatid bersaudara ini ya terjadinya, tapi kromatid non sister. Jadi nanti itu kalau sudah selesai pembelajaran ini, kita bisa membuat peta seperti ini ya, peta genetik. Tapi kita akan belajar hanya 3 gen ya. Kalau ini kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 gen. Kita belajarnya 3 saja dulu ya. Pelopor dari pemetaan gen adalah Alfred Sturtevant ya. Dia ini sebenarnya adalah mahasiswa S1. Catat ya, mahasiswa S1 ini. Dan mahasiswanya Morgan ya. Jadi Morgan itu dosennya. Sturtevant selalu membantu penelitian Morgan ya. Dan Sturtevant mulai tertarik dengan data-data yang dimiliki oleh Morgan ya, termasuk data penyimpangan tadi yang pada akhirnya disebut frekuensi rekombinan ya. Banyak angka-angka frekuensi rekombinan, penyimpangan-penyimpangan yang unik untuk setiap pasangan mutan ya, setiap pasangan gen mutan seperti BVG dan mutan-mutan yang lainnya. Dan ketika diulang, hasil angka unik itu akan terulang ya. Jadi suatu saat Sturtevant meminta seluruh data yang dimiliki oleh gen yang terkait dengan frekuensi rekombinan yang penyimpangan-penyimpangan, lalu dia membuat prediksi. Prediksinya adalah frekuensi rekombinan menunjukkan jarak antar gen. Semakin jauh dua gen berpisah, maka semakin tinggi pula frekuensi rekombinasinya. Asumsinya adalah semakin jauh jarak antar dua gen, semakin banyak pula titik-titik di antaranya tempat pindah silang. Jika melihat yang tadi ya, penelitian yang tadi, jumlah rekombinannya kan ada 17%. Nah, berarti jarak gen B dengan VG adalah 17%. Saat itu belum terpikirkan. Kalau sekarang kan jarak gen itu bisa pakai satuan nukleotida. Jadi ada berapa nukleotida yang memisahkan dua gen ini ya. Nah, dulu kan belum ada, gen saja baru ditemukan ya. Jadi waktu itu jarak antar gen masih disebut sebagai masih satuannya persentase. Persentase dari rekombinan ya, dari persentase rekombinan. Tapi selain persentase ada juga pada akhirnya yang menggunakan map unit. Nah, ini juga ketika dipublikasikan disebutkan bahwa map unit itu adalah centimorgan. Sturtevant so sweet sekali ya, jadi mahasiswa dia yang menemukan pola pemetaan gen, tapi yang diberi kehormatan dengan memberikan satuan justru dosennya ya. Masih ada nggak ya orang seperti Sturtevant? Penting untuk digarisbawahi bahwa ketika kita memprediksi jarak antar dua gen, contohnya gen B dengan gen VG, bukan berarti di antara dua gen ini tidak ada gen yang lain ya, tapi kita sedang mengabaikan gen yang lainnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Mendel ya, karakter pada kacang
kan banyak, tapi yang dilihat hanya sebagian-sebagian ya, dan kita fokus hanya di situ ya, di yang diperhatikan. Yang begitu juga di sini, yang sedang kita perhatikan adalah gen B dengan VG. Meskipun di tengahnya ada CN, kita tidak lihat ya. Sebenarnya kita tahu, bisa saja sudah tahu, tapi ini tidak dilihat. Kita tahu, tapi kita belum tahu ini ekspresinya apa, misalnya seperti itu. Dan posisinya apakah di sini cuma ada CN, ya kita juga tidak tahu. Ya, jadi bukan berarti seperti itu. Ketika jarak B dengan VG 17, bukan berarti di sini kosong, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, supaya tahu urut-urutannya, CN, sinabar itu untuk mutan mata ya, kemudian mutan-mutan yang lainnya, berarti harus dibikin lagi riset lainnya, yaitu BCN, CNVG misalnya, atau sekalian seperti yang akan kita pelajari BCNVG. Jadi nanti kita akan pelajari berdasarkan persilangan trihibrid. Penelitian serupa terus berlanjut, bukan cuma hanya Morgan dan Sturtevant yang melakukannya, tapi peneliti lain ya ikut melakukan penelitian yang sama, dan terpetaklah mayoritas dari gen yang diekspresikan oleh masing-masing kromosom yang ada pada Drosophila. Drosophila kan hanya 4 pasang ya kromosomnya ya, dan kemudian sekarang sudah bisa dilihat peta gen dari Drosophila pada masing-masing kromosom. Sungguh indah sistem yang diciptakan oleh Allah pada makhluk kecil seperti Drosophila ya, dan kita belajar banyak dari si kecil Drosophila ya. Jadi biarpun si kecil Drosophila ini yang gampangnya kita pencet, tapi ternyata kita bisa belajar dari Drosophila ya. Jadi kita patut bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk dapat mempelajari ilmu Allah, biarpun cuman secuil ya, karena cuman segitu kemampuan kita semua ya. Kita lanjutkan ya. Tadi dikatakan bahwa semakin jauh jarak antar dua gen, maka kemungkinan terjadinya pindah silang itu semakin besar ya. Jadi kromatid yang ini A besar B besar dengan yang A kecil B kecil ini sangat mungkin terjadi. Dia kemungkinannya besar. Seperti bisa dia terkepang di sini, crossing over juga bisa terjadi di sini. Jadi kepangan-kepangannya bisa ada di beberapa tempat. Berbeda kalau zat gen yang dekat seperti ini ya. Bahkan mau Anda paksakan ini di crossing over kan, dikepangkan, ini bahkan tidak bisa karena jaraknya terlalu dekat. Benar nggak? Ya, jadi misalnya Anda punya seutas dua utas tali atau rambut ya, dua utas rambut misalnya, dua batang rambut mau disatukan, dikepang seperti pada perempuan. Kalau begini ya gampang ngepangnya. Tapi kalau rambut laki-laki mau dikepang ya, rambut pendek kan susah ya. Tapi kalau di sini kepangannya banyak sekali bisa didapat. Tapi kalau di sini kepangannya bahkan bisa jadi tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan lihat efek crossing over terhadap pembentukan gamet ya, dengan genotip A besar B besar, A besar A kecil, B besar B kecil ya. Jadi crossing overnya karena ini antara A dan D. Crossing overnya jangan membuat di sini ya, di sini jangan. Jadi kita di area ini membuat crossing overnya. Jadi yang tengah saja yang kita kerja ini crossing over ke sini, sedangkan yang merah ini jadinya ke sini. Ya. Apa yang terjadi setelah ini? Sebagian kromatidnya menjadi tertukar, ya. Jadi ini A kecil, B kecil ya, yang bagian luarnya. Berarti ini apa? Kalau ini kan berarti masih tetap sama ya, karena ini masih A. Kemudian yang ini A-nya pindah, B kecilnya pindah di sini, ya. Sedangkan yang ini A besar, ini B besar. Kalau ini apa?
ini B besar. Ya. Nah, sekarang jadi gametnya apa? Sekarang saya kasih panah dulu ya di sini. Nah, sekarang jadi gametnya adalah ini. Berarti yang ini ya, dari sini saya pindahkan ke sini. Ini anggapannya sudah meiosis 2. Berarti ini tipe parental. Ya. Nah, yang ini yang kedua. Ini dari sini ya. Dari sini. Oh, ini lupa belum dituliskan. Ini A besar. Berarti ini genotipnya A besar, B kecil. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga. Ini. Kalau ini berarti A kecil, B besar. Kemudian yang terakhir ini ya, dari sini A kecil, B kecil. Jadi terbentuk 4 gamet ya. Nah, sekarang kita tentukan gamet parental. Gamet parentalnya, gamet rekombinan dulu. Gamet rekombinan itu yang ada terjadi tertukar ini. Ya, jadi gamet rekombinannya adalah A besar, B kecil, dan A kecil, salah di sini, dan A kecil, B besar. A kecil dan sorry ya, saya hapus dulu sebentar. Dan A kecil, B besar. Sedangkan yang gamet parentalnya berarti yang ini ya, A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan rekombinan dan parental? Ini dilihatnya ya, yang ini A besar, B besar, itu dilihatnya dari sini. Dari awal pembentuk sebelum crossing over. Ya, yang ini juga dilihat sebelum crossing over. Sebelum crossing over, yang ini nggak ada. Ya kan? Maka ini disebut gamet rekombinan, sedangkan yang A besar, B besar, A kecil, B kecil, ya, karena ada sebelum crossing over, itu disebut gamet parental. Kromosom yang ini juga sebenarnya genotipnya sama dengan yang sebelumnya ya, di screen sebelumnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Tapi yang di screen tadi itu terpaut secara cis, kalau yang ini terpaut secara trans ya. Kalau bingung cis dan trans berarti Anda harus kembali ke video sebelumnya ya. Nah, ini terjadi crossing over ya. Jadi ini yang hitam ke sini pindah. Kemudian yang merah. Ya, seperti ini. Jadinya terjadi perpindahan sebagian dari lengan kromosomnya ya. Ini jadinya ya. Dan ini adalah genotipnya sekarang. Ini A kecil, B besar. Di sini B besar, ini A kecil ya. Yang ini A besar tetap ya, B kecil. Ini berarti A besar, yang ini berarti B kecil. Ya. Nah, sekarang gametnya. Nih, langsung kita ke gamet. Yang ini A besar, B kecil, kemudian ini A besar, ini B kecil ya. Sorry, ini tadinya supaya cepat. A besar, B besar, A kecil, B kecil, dan A kecil, B besar. Ya. Kemudian gamet rekombinannya kalau di sini justru yang ini. Ya, yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Sedangkan gamet parentalnya adalah A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ya, jadi kebalikan dengan yang tadi. Ini bukan masalah kebalikan atau apa, tapi Anda harus paham bagaimana menentukan gamet parental dibandingkan dengan menentukan gamet rekombinan. Gamet parental itu adalah gamet yang ada di sebelum crossing over. Yang ini ya, yang tadi sebelum saya kasih crossing over ini. Jadi kan cuma ada A besar,
B kecil, dan A kecil, B besar. Sedangkan rekombinan kalau setelah terjadi crossing over, yaitu yang ini ya, setelah terjadi crossing over, yang ini A besar, B besar, A kecil, B kecil. Kan tadinya tidak ada. Kalau yang A kecil, B besar ada sebelum crossing over. Ya, begitu ya. Jadi jangan tertukar. Karena kita akan belajar yang trihibrid dan ini lebih sedikit lebih jelimet ya, karena ada yang namanya double crossing over. Ya, kita lihat ya. Sekarang perhatikan permasalahan ini. Pada Drosophila, gen untuk warna tubuh abu-abu B besar dominan terhadap warna tubuh B kecil. Dan bentuk sayap lurus C besar dominan terhadap C kecil sayap kurv. Terjadi persilangan antara Drosophila jantan warna hitam dengan betina sayap kurv. Tes cross dilakukan pada F1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, pertanyaan saya tolong dijawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya, 1. Apa genotip dari parental jantan dan parental betina? Yang kedua, apa gamet tipe parental dan gamet tipe rekombinan? Yang ketiga, berapa jarak antara gen B dengan C? Ya, ketiga pertanyaan tersebut silakan jawab di kolom komentar. Sebelum kita melakukan persilangan trihibrid pada kromosom yang terpaut, ada baiknya kita mengetahui dulu konsekuensinya ya, konsekuensi dari persilangan trihibrid yang terpaut. Kita ambil contoh dulu pada terpaut yang secara cis dulu ya. Nah, kalau trihibrid itu crossing over-nya ada 3 tipe. Yang pertama, crossing over antara gen A dan B ya, single crossing over antara A dan B ya, saya tulis di sini single crossing over AB ya. Kemudian yang kedua antara BC ya, tadi antara gen AB. Kemudian ini SCO single crossing over BC ya. Kemudian ada juga yang sekaligus terjadinya langsung dua-duanya, yaitu double crossing over ya. Jadi ada 3 tipe crossing over. Nah, jadi SCOAB itu crossing overnya, ingat crossing over itu terjadi antara kromatid non saudara. Jadi ini ya seperti ini. Kemudian satunya lagi, saya nggak usah pakai warna lain ya, begini. Nah, sekarang yang lainnya yang SCOBC ini kejadiannya di sebelah sini. Jadi abaikan yang ini ya. Nah, kalau BC itu kejadiannya begini. Ya, crossing overnya. Kalau DCO ini ya terjadi dua-duanya sekaligus. Kalau yang tadi kan salah satunya. Kalau AB berarti yang ini saja, kalau BC berarti yang ini saja. Kalau DCO dua-duanya sekaligus terjadi. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya gametnya dari dari trihibrid yang ini ya. Genotipnya ini A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Tapi terpautnya ini secara cis ya. Kita lihat bentuk-bentuk gametnya. Nah, jadi ini adalah single crossing over AB ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini disebut single crossing over AB ya. Dan jadinya adalah gametnya seperti ini. Kita akan langsung menamai gametnya ya. Ini. Gamet yang ini tentu saja tetap ya. Saya makanya masih kasih warna ini. Tapi yang ini harusnya ini kalau yang hitam semua A besar, B besar, C besar juga. Tapi di sini itu bukan ya, karena B besarnya pindah ke sini ya. Jadi gamet yang kedua itu jadi A besar, B kecil, C kecil. Jadi ini A besar, B kecil, C kecil.
ya. Ini juga A kecil, ya. Yang ini juga A kecil, B kecil, dan C kecil, ya. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang SCOBC, ya. Dan ini jadi pindah silangnya terjadi di antara gen B dan gen C. Kalau yang tadi terjadi di antara gen A dan gen B. Ya, sekarang kita lihat jadinya gametnya seperti apa. Nah, yang ini tidak usah saya tuliskan ya, atau ya sudah dituliskan lagi. Ini A besar, B besar, C besar, ya. Ikut ke sini, ya. Kemudian yang ini berarti yang kedua, gamet yang kedua A besar, B besar, dan C kecil, ya. Saya tuliskan dulu ini C besar ya. Jadi ini C kecil dan ini A kecil, B kecil, C besar, A kecil, B kecil, C kecil. Begitu ya. Nah, sekarang DCO. Ini dia DCO. Nah, kalau pada DCO itu crossing over terjadi dua-duanya sekaligus. Jadi crossing over antara AB yang ini dengan BC itu terjadi sekaligus. Ya, dua-duanya terjadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gametnya ya. Jadi gametnya ini A besar, yang ini tetap ya. Kemudian ini juga yang kedua, ini gamet yang kedua. Kemudian ini C besar, C besar. Kemudian ini B besar. Sedangkan yang ini B kecil. Kemudian ini A kecil, ini C kecil, ini A kecil, ini B kecil, dan C kecil. Saya hapus dulu ini ya, nggak kelihatan jadi B kecilnya. Ini B kecil. Nah, sekarang kita akan menentukan genotipnya ya. Dari sini genotipnya adalah A besar, B besar, C besar. Kemudian dari sini A besar, B kecil, C kecil. Terus dari sini A kecil, B besar, dan C besar. Ya, dan dari sini A kecil, B kecil, C kecil. Kita lanjutkan ke produk dari SCOBC ya. Nah, yang ini tidak usah kita tuliskan karena sudah ada di sini ya. Yang ini juga tidak usah. Jadi kita fokus yang ini saja, yaitu A besar, B besar, C kecil, kemudian A kecil, B kecil, C besar. Nah, ini juga tidak usah karena sudah ada dan kita hanya akan melihat yang ini. A besar, B kecil, C besar. Kemudian A kecil, B besar, C kecil. Ya. Nah, jadi total ini ada 8 tipe gamet. Nah, jadinya sekarang kita sudah tahu jika yang ini A besar, B besar, C besar adalah gamet tipe parental. Sedangkan A besar, B kecil, C besar, A kecil, B besar, C besar adalah gamet tipe rekombinan, yaitu rekombinan SCOAB. Ya, ini Anda harus paham betul ya untuk menentukan ini semua. Kemudian A kecil, B kecil, C kecil adalah gamet tipe parental. Yang ini dapat dipastikan ini adalah gamet tipe rekombinan. Rekombinannya rekombinan SCOBC. Ya. Kemudian yang terakhir ini dua-duanya adalah gamet dari tipe rekombinan DCO. Ya. Ini sudah saya rapihkan ya gamet-gametnya. Jadi saya golongkan, saya kumpulkan gamet-gamet itu berdasarkan tipenya ya. Pertama biasa yang saya tulis ya, ini tips aja dari saya. Anda boleh punya tips yang lain. Tipe parental adalah dituliskan yang pertama, kemudian setelah itu tipe rekombinan DCO, baru setelah itu tipe rekombinan AB dan BC. Ya, nah sekarang ini tipe yang parental kan diambilnya dari sini ya.
A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C kecil. Ya, yang ini. Rekombinan DCO saya ambil dari sini. A besar, B kecil, C besar, A kecil, B besar, C kecil. Kemudian yang AB dari sini ya, A besar, B kecil, C kecil, dan A kecil, B besar, C besar. Ya, dan seterusnya. Ya, dan ini kan diambilnya dari sini. Ya. Nah, sekarang satu tips lagi, kalau kita bingung, maksudnya untuk menentukan supaya cepat menentukan gamet, Anda tuliskan gametnya secara berurutan, ya, di tempat terpisah lah Anda buatkan. Gametnya harus dipastikan urutannya seperti ini. Kalau Anda tidak tahu persis urutannya seperti ini, gambarkan di dalam kromosom. Ya, jangan segan ketika bingung untuk menggambarkan gen-gen ini di dalam kromosom, ya. Nah, sekarang kalau sudah yakin posisinya seperti ini, maka kita bisa mulai dengan ini kan gen ini ya, gen parental. Ini gen parental ya, dari sini. Ini gamet maksud saya, gamet parental. Ada dua, gamet parental A besar, B besar, C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil. Ya, lalu yang harus diingat adalah untuk DCO yang berpindah adalah alel atau gen yang di tengah, ya. Jadi ini simple, Anda tinggal memindahkan B besar ke bawah dan B kecil ke atas, ya. Jadinya seperti ini, ya. Sekarang bagaimana dengan SCOAB? Patokannya tetap genotip parental ya, AB ya, SCOAB berarti crossing over di antara AB. Berarti gennya sekarang genotipnya adalah A besar, B kecil, C kecil. Ya, jadi berpindahnya setelah huruf A. Ini juga begitu. A kecil, B besar, C besar. Ya, jadi ini hasilnya. Ya, A besar, B kecil, C kecil, kemudian A kecil, B besar, dan C besar. Nah, sekarang masih juga berpatokan ke tipe parental, kita akan melihat tipe rekombinan BC. Saya pakai warna biru ya. Jadi BC, berarti beloknya nanti crossing overnya di setelah B. Ah, begini. Kemudian ini juga begitu, ya. Jadi nanti gametnya adalah A besar, B besar, C kecil. Kemudian A kecil, B kecil, C besar, ya. Dan ini hasilnya. Ya, Anda jangan salah lagi ya. Ini kebetulan memang urutan gennya yang mudah ya, yang terpaut secara cis, terus urutannya sudah pas. Tapi ini penting untuk membandingkan parental dengan DCO. Ya, ini harus benar. Parental dengan DCO itu ketika kita membandingkan DCO dengan parental itu berarti gen yang di tengah lah yang berpindah ya. Kalau ini sudah benar, maka urutan gen A, B, C ini sudah benar urutannya seperti ini ya. Tapi kalau tidak, berarti Anda harus mencari urutan gen yang lain ya. Nanti kita pelajari bagaimana mengurutkan gen. Sekarang kita latihan dulu menentukan gamet. Sekarang giliran Anda ya untuk menentukan tipe-tipe gamet dari gen terpaut yang ada 3 tipe ini ya. Jadi 3 nih yang harus Anda tentukan tipe-tipe gametnya. Ini genotip yang pertama A kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar. Sedangkan yang ini A kecil, A besar, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Dan yang ketiga ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil. Ya, jadi Anda harus menentukan gamet tipe parental, gamet tipe rekombinan, dan rekombinannya 2 tipe, DCO dan SCO. SCO-nya juga ada 2 tipe, ada SCOAB dan SCOBC. Ya. Demikian video kali ini. Genetic mapping masih akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, supaya tidak lupa dengan apa yang sudah dipelajari. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.